Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan energi satu lagi dari Bakri. Setelah sebelumnya kita sudah membahas Bumi, itu juga pernah dibeli oleh perusahaan Bakri. Kali ini kita akan membahas juga perusahaan daripada Bakri, tetapi mereka enggak mayoritas bergerak di bidang batu bara. Mereka fokusnya di bidang lain tapi tetap energi, yakni adalah minyak bumi dan gas. Yang akhir-akhir ini harganya juga ada naik banyak ya, tapi nggak segila batu bara sih. Tetapi harga minyak itu tetap berdampak cukup parah terhadap ekonomi ya, karena masih banyak mesin yang membutuhkan bahan bakar minyak. Seberajak kemarin tanggal 3 September ya, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, Pertalite, Pertamax, dan minyak-minyak lainnya. Hal itu tentu saja berdampak pada ekonomi, tapi tentu saja kita berharap tidak berdampak terlalu parah lah ya. Jadi mari kita hemat-hemat juga. Kita akan bahas perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, yakni adalah Energi Mega Persada Tbk dengan kode emiten ENRG. Kita panggil saja ENRG. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu. Di website mereka mengatakan bahwa mereka itu didirikan pada tahun 2001 dan IPO tahun 2004. Jadi 3 tahun sejak berdiri mereka sudah melakukan IPO. Mantap banget, cepat banget ya. Dan juga mereka beroperasi di 8 titik itu ya, oil and natural gas properties. Gitu sih teman-teman. Nah, juga mereka memasok gas bumi utama di wilayah Jawa Timur dan Sumatera yang sedang berkembang pesat, baik untuk pembangkit listrik melalui perusahaan listrik negara maupun untuk persediaan pakan untuk kebutuhan industri. Prospeknya bagaimana? Ya, minyak bumi dan gas untuk sekarang sih mirip batu bara ya, masih belum tergantikan sebagai sumber energi yang cukup murah. Cuman kalau untuk masa depannya sih saya melihat ya bakal dikurangin sih untuk sekitar 5-10 tahun ke depan, karena mereka itu sumbernya kan dari fosil. Fosil itu kita tahu sendiri bahwa ada cadangannya ya, dan ada batasnya. Jadi kalau semuanya sudah tergeruk, udah ditambang batu bara atau udah diambil minyak buminya juga dibor, maka itu akan habis. Maka sekarang pemerintah banyak sekali negara-negara yang memiliki kebijakan energi baru terbarukan, seperti dari sinar matahari atau dari angin, lalu ada juga yang dari air, lalu juga ada yang dari listrik juga ya, baterai ya. Jadi nikel itu lagi dikembangkan sekarang. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mendirikan perusahaan baterai yang bekerja sama juga salah satu dengan perusahaan kita di Indonesia, Antam ya. Ya, tapi tentang nikel dan besi juga ada batasnya sih. Jadi tetapi setidaknya itu bisa di-recycle. Jadi kemungkinan untuk prospek ENRG untuk sekarang sih masih oke. Cuman dalam 5-10 tahun ke depan saya nggak tahu ya, mungkin akan berkurang, akan lebih lesu dia. Ya, jadi untuk prospeknya sekarang sih oke. Cuman ke depan harus hati-hati ya. ENRG ini harus melakukan diversifikasi ke bidang lain selain energi dari fosil. Jadi harusnya mereka ada rencana untuk berubah ke energi baru terbarukan. Cuman saya belum tahu sih, belum ada berita yang cukup keluar soal ENRG ini bergerak di bidang kendaraan listrik atau yang sejenisnya. Kalau Indi sih udah murah ya, mereka juga ada memproduksi kendaraan listrik dan itu juga cukup bagus. Kita akan masuk ke pemegang saham daripada ENRG ini. Ada Bakri Kalila Investment memegang 47%. Kalau kita baca di sini sih oke-oke aja ya teman-teman. Selanjutnya untuk porsi masyarakat cukup gede di sini. Dia menjadi pemegang mayoritas, meskipun ya bukan non publik sih, mereka ini publik. Jadi ini bagi saya sih kurang bagus ya. Publik memegang 52%. Selanjutnya untuk fundamentalnya itu kita bisa lihat di sini ya. RTA Business juga udah update sampai kuartal kedua. Lalu di PDF-nya juga udah update. Kita coba download dulu. Oke, kita coba buka. Ini dia. Kita lihat mata uang parapolinya memakai apa. Di PDF dia memakai dolar dan pembulatan satuan. Jadi perlu kita kalikan 14.000 kira-kira. Kita masuk ke laba rugi untuk entitas induk sebesar 25 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan ke dalam rupiah itu sekitar 300 miliar ya, 384 miliar rupiah. Sehingga per yang didapat 8,52 kali. Ini bisa memenuhi standar saya. Cuman di sisi likuiditinya itu enggak memenuhi standar saya. Mirip dengan bumi.
hutangnya gede. Kita coba lihat, untuk aset lancarnya sebesar 199 juta US dollar. Lalu untuk liabilitas jangka pendek 361 juta US dollar. Hutangnya lebih gede. Selanjutnya kita lihat turnover hariannya 38 miliar rupiah. Ini turnover harian cukup oke. Cuman kekurangan ENRG itu cuman 2 ya, ada 2. Dari pemegang sahamnya ini posisi publik kegedean. Lalu di sisi liquidity juga masih belum oke karena masih hutangnya lebih gede daripada aset lancarnya. Jadi kalau teman-teman tanya apakah ada referensi yang bergerak di bidang migas, kayaknya sih ada ya, Medsi ya. Oke, kita coba cek yang minyak. Kayaknya cuma Medsi sih. Medsi ini masuk watchlist saya. Sisanya sih kebanyakan sih batu bara sih ya. Jadi nggak ada referensi lain di watchlist saya. Palingan cuma Medsi itu sih tadi. Ya, kalau untuk energi ini masih belum terlalu disarankan. Mending pilih salah satu perusahaan daripada Salim Group yakni Medsi. Ya, yang pegang ini juga ada Salim Group sih. Berbeda dengan Bakri ya. Jadi gitu aja teman-teman pembahasan tentang ENRG yang bergerak di bidang minyak bumi dan gas. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.